Liga 1 kan akan memasuki sesi yang ketiga ya pada tanggal 18 November nanti. Cuma kalau ngelihat perjalanan sesi 1 dan sesi yang kedua bagaimana nih perjalanannya? Superbowl ID. Kalau melihat perjalanan dari seri 1 dan seri kedua sudah berjalan dengan baik, semua protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Seri pertama di Jakarta, Jawa Barat, seri kedua ini di Solo, di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Semua protokol kesehatan diterapkan dengan baik dan sampai sejauh ini belum ada muncul kasus klaster dari sepak bola. Ya, jadi di pandemi ini sistemnya berbeda ya, Mas ya, dipusatkan di 2 kota ya. Iya, benar. Ya, kalau ngelihat dari sisi kualitas, Mas Fauzi dan Willa, ini cuma baru sekedar euforia atau kualitasnya udah mulai kelihatan nih Liga 1 kali ini? Kalau dilihat dari euforia kayaknya udah mulai kelihatan ya. Karena kalau dari seri pertama kan kayak masih proses untuk melakukan dengan adaptasi baru gitu ya. Tapi kalau untuk mulai sekarang sih udah mulai kelihatan ya euforianya. Udah mulai rame juga kan. Udah mulai rame ya. Jadi fans-fans masing-masing klub ini kan fanatisme ke daerahnya kan luar biasa ya. Iya. Apalagi nanti kalau udah boleh nonton langsung. Wah. Stadion pasti akan penuh nih ya. Ini kalau dilihat dari klasemen sementara ya, Fauzi dan Willa, Bayangkara FC masih di peringkat yang pertama ya. Kemudian disusul oleh, kalau nggak salah itu Persib Bandung, kemudian ada Arema FC, ada PSIS Semarang ya, kemudian ada Bali United. Kalau ngelihat dari klasemen sementara ini, apakah sesuai dengan prediksi sebelumnya atau bagaimana? Atau ada kejutan nih dari klub-klub yang berhasil masuk dalam 5 besar klasemen sementara Liga 1 ini? Ya, kalau dari saya yang melihat klasemen sementara, rasanya cukup fair dikuasai oleh Bayangkara FC dengan komposisi pemain mereka yang juga bagus-bagus. Kemudian untuk Persib Bandung juga berada di posisi kedua, menjadi satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan sampai pekan ke-11 dengan komposisi pemain yang cukup dibilang fantastis juga, diisi beberapa pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan. Kemudian yang cukup menjadi perbincangan itu PSIS Semarang dan Arema FC. Nah, ini dua tim ini bisa merangkak naik ke 5 besar klasemen dengan secara komposisi pemain dari PSIS yang cukup mengejutkan karena tidak begitu banyak perubahan, justru bisa tembus 2 besar, bahkan sempat peringkat pertama PSIS Semarang. Ya, kalau ngelihat skuad Bayangkara FC musim ini seperti apa, Fauzi atau Willa? Ini kan skuadnya apa ya? Kalau lihat skuadnya mewah banget ya. Siapa nih? Iya ya, kalau bisa dibilang skuad Bayangkara emang bisa dibilang dari musim lalu sampai musim ini cukup mewah ya. Bahkan bisa dibilang para pemain bintang lah kalau bisa dibilang Dream team ya. Iya, para pemain bintangnya di situ, pemain timnasnya berapa banyak pemain timnasnya ada di Bayangkara dan beberapa pemain junior pun yang di bawah U23, U18, U19 juga pemain timnasnya ada di Bayangkara juga kan ada. Jadi bisa dibilang memang cukup cukup banyak pemain bintang kan di sana. Jadi bisa dikatakan wajar ya kalau untuk sementara Bayangkara FC ada di peringkat pertama ya. Bisa dimaklumi ya, wajar. Bahkan mereka juga baru sekali kan satu kali kalah. Jadi bisa dibilang wajar lah. Oke, kalau memasuki sesi ketiga nanti, Fauzi dan Willa ya, pada tanggal 18 November nanti, ini perkiraannya akan seperti apa ini? Apakah akan berubah posisi 5 besar ini? Dengan adanya agenda tim nasional Indonesia, otomatis membuat tim-tim kehilangan ya 2 pemain ya. Tim-tim yang pemainnya dipanggil kehilangan 2 pemain per tim itu mungkin cukup berpengaruh nanti dengan kekuatan masing-masing tim di Liga 1. Contohnya seperti Persib Bandung, mereka nggak bisa menurunkan Ibo Nevo sama Ezra Walian. Kemudian di Bayangkara FC kehilangan Evan Dimas dan Adam Alis. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi performa mereka di seri ketiga nanti. Apalagi
jadwal pertandingan berikutnya juga cukup padat, sama seperti seri kedua kemarin. Ya. Seri ketiga kembali berlangsung di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya. Nah, dari pembukaan itu sudah Persib sudah harus menghadapi lawan cukup berat, Persija Jakarta. Itu bisa dibilang match cukup klasik ya, Betul. persaingan kedua tim ini. Kemudian untuk Bayangkara FC akan menghadapi Persita Tangerang yang mungkin relatif lebih mudah, tapi pendekar Cisadane ini juga nggak bisa diremehkan karena dalam beberapa pertandingan terakhir cukup bisa memberi kejutan. Ya, kemungkinan untuk perubahan 5 besar masih sangat mungkin untuk bisa terjadi karena selisihnya hanya beberapa poin, 3-2. Iya, ini jadwal Liga 1 dengan pemusatan latihan timnas Indonesia ini banyak dikeluhkan oleh para pelatih ya, Mas Fauzi. Iya, tapi dengan kesepakatan PSSI beserta PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi itu sepakat bahwa setiap klub hanya wajib mengirim 2 pemain untuk di timnas Indonesia. Seperti itu. Iya. Jadi sudah bisa paling tidak menjadi solusi lah buat tiap tim supaya tidak kehilangan banyak pemain. Seperti kasus dulu Persebaya sempat kehilangan hampir 5 pemain ketika timnas bertanding di kualifikasi Piala Asia dan juga timnas U23 kemarin. Iya, ini karena situasi serba salah ya kalau nggak Iya, serba salah. rasa nasionalismenya kemana? Iya. Karena kalau diizinkan ada kekhawatiran si pemain akan mengalami cedera ya, Fauzi ya. Iya, benar itu. Oke, cuma ada win-win solution akhirnya ya. Iya. Baik, nanti kita akan bahas mengenai partai klasik Persija versus Persib Bandung ya. Iya. Ini akan main pada tanggal 20 November kalau nggak salah ya, Fauzi ya. Iya, benar. Ini jalannya pertandingan akan seperti apa? Tetap bersama kita di acara Sporta hingga pukul 20 malam nanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Super Bowl ID